Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 10 bab 3 tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang pertama, menghindari sifat hidup berfoya-foya. Berfoya-foya sendiri merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakainya. Islam melarang perilaku berlebihan atau melampaui batas israf dan boros atau tabzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Hal ini berdasarkan Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Kata tabzir diulang sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, sedangkan kata israf diulang sebanyak 23 kali dengan berbagai bentuk. Tabdzir atau boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Dengan kata lain, yang dimaksud pemborosan yaitu mengeluarkan harta yang tidak hak. Seseorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Adapun di sini kita akan membahas contoh-contoh tafsir dan israf dalam berbagai perbuatannya. Yang pertama dalam makan dan minum. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran, misalkan tasyakuran akikah atau tasyakuran lain-lain, ia takut tidak mendapatkan bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perutnya. Jadi dia mengambil semua makanan yang ada di depannya. Padahal dia ini misalkan sudah kenyang ya adik-adik, akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Sehingga nanti makanan dan minuman yang telah ia ambil itu menjadi makanan dan minuman yang sia-sia atau mubazir ya. Kemudian contoh tabzir dan israf dalam berbicara. Berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik termasuk media sosial. Contoh lainnya menggunakan kuota internet untuk searching dan chatting hal-hal yang tidak perlu. Kemudian contoh takbir dan israf dalam penampilan. Memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Berpakaian mahal, mewah, lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Jadi dalam penampilan ini kita hanya cukup tidak berperilaku berfoya-foya ya, atau tidak takdir dan israf. Harusnya tuh. Karena Islam kan tidak menyukai orang-orang yang berperilaku takdir dan israf. Selanjutnya ada dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Adapun cara menghindari hidup berfoya-foya, yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang keempat, selalu bersyukur. Yang kelima, bertindak selektif dan terencana. Dan yang terakhir, bersikap rendah hati atau tawadu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat ria dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan oleh individu kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Adapun ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, ria melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain.
Nah, adapun ria dari segi tingkatan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ria kholis, yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata, dan yang kedua ada ria syirik, yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Kemudian berdasarkan bentuk ria terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ria dalam niat, yang kedua ada ria dalam perbuatan. Nah, untuk contoh-contoh dari ria dalam niat dan ria dalam perbuatan sendiri ini bisa adik-adik cari di mesin penelusuran atau bisa bertanya kepada orang yang lebih dewasa ya adik-adik. Kemudian ciri-ciri orang yang bersifat ria dan sum'ah. Yang pertama, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang kedua, beramal hanya sekadar ikut-ikutan bersama orang lain. Yang ketiga, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Yang keempat, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah halayak ramai. Yang kelima, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Yang keenam, ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Yang ketujuh, tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Selanjutnya adalah dampak negatif ria dan sum'ah. Yang pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Yang kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Yang keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Yang kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Dan yang terakhir, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Adapun cara menghindari sifat ria dan sum'ah adalah yang pertama, meluruskan niat bahwa segala amal perbuatan khususnya yang dalam kebaikan itu adalah untuk Allah, bukan untuk dipuji oleh orang lain. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Yang ketiga, memohon pertolongan Allah. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Yang kelima, memperbanyak ingat kematian. Dan yang terakhir, membiasakan hidup sederhana. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sifat takabur dan hasad. Nah, takabur sendiri adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Jadi takabur ini sama dengan sombong ya. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain dan menolak kebenaran. Adapun dampak negatif dari takabur, yang pertama dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, yang kedua dibenci dan dijauhi oleh masyarakat, yang ketiga mata hatinya terkunci dan memperoleh hidayah kebenaran, yang keempat mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat, dan yang terakhir dimasukkan ke dalam neraka. Nah, selanjutnya adalah cara menghindari sifat takabur. Yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Jadi, untuk menghindari sifat takabur, yang pertama kita harus menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Tidak ada manusia yang sangat-sangat hebat. Walaupun manusia yang sangat-sangat hebat itu pasti memiliki kekurangan, begitupun sebaliknya. Walaupun memiliki banyak kekurangan, pasti setiap orang memiliki kelebihan. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Manusia hidup di dunia atau dunia ini adalah tempat singgah, karena kehidupan yang abadi adalah akhirat. Yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Yang keempat, bersifat rendah hati atau tawadu. Dan yang terakhir, ikhlas dalam melakukan ibadah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat hasad. Hasad sendiri berarti iri atau dengki ya adik-adik. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut.
Sifat hasad muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, baik itu berupa harta atau jabatan dan lain sebagainya. Menurut Imam Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia. Yang pertama, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Yang kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapat apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. Dan yang terakhir, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah pada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah. Selanjutnya adalah dampak negatif dari hasad. Yang pertama, menentang takdir Allah. Yang kedua, hati menjadi susah dan tidak lapang. Yang ketiga, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah. Yang keempat, meremehkan nikmat dari Allah. Dan yang terakhir, merendahkan martabat orang lain. Kemudian, ada cara menghindari sifat hasad. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat adil dan yang maha adil. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur kepada Allah. Yang ketiga, menjaga sifat tawadu atau rendah hati. Yang keempat, senang membantu orang lain. Yang kelima, mempererat tali silaturahmi. Dan yang terakhir, mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini mengenai hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.